Hai, halo, kembali lagi dengan Andi Tarot In. Oke, hari ini An punya satu tema. Ini adalah sebuah energy checking ya. Jadi untuk happy souls yang mungkin penasaran dengan jodoh happy souls, kita bahas lagi tentang JODOH ya. Untuk happy souls yang penasaran energi jodoh happy soul ini saat ini seperti apa? Kita akan coba bahas di sini. Jadi ini adalah tentang jodoh happy souls, energi dan koneksinya dengan happy souls. Oke. Ini ada 8 kartu deck ya yang An jejerkan di sini karena An suka sekali sama angka 8 yang mirip dengan lambang infinity, dimana buat An jodoh itu harusnya ya seperti itu, infinity atau everlasting. Jadi nggak ada kata putus kecuali mungkin nanti dipisahkan dengan maut ya. Oke, jadi An gunakan 8 deck di sini dengan 2 tarot card, kemudian ada 6 oracle card. Dan ada 3 pilihan. Di sini An punya pink rose. Pink rose untuk pile 1 ya. Oke. Lalu untuk pile 2 ada white rose. Oke. Lalu untuk pile 3 ada blue rose. Oke. Nah, happy souls bisa lihat apakah happy souls suka yang pink, suka yang putih ya, yang white atau yang blue. Jadi bisa dipilih. Nanti An akan sertakan timestampnya di bawah deskripsi. Baik, itu saja dari An. Kita akan langsung ketemu di file kamu. Bye-bye. Hai, oke, ini adalah file 1 untuk kamu yang pilih pink rose ya. Pertama kita akan coba cek energi kamu dulu. Energi happy souls yang pilih file 1 ya. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide. Oke. Energi kamu di Emperor. Oh, wow. Oke. Sepertinya energi kamu sudah settle. Maksudnya tidak terombang-ambing atau nggak stabil gitu ya. Dan energi kamu saat ini adalah energi di Emperor. Jadi kayak sesuatu yang kamu inginkan itu harus terlaksana, atau lebih mirip ke kamu tahu apa yang kamu mau dan kamu akan mengejar itu daripada bersama dengan orang-orang yang mungkin bukan untuk kamu. Oke? Dan Holy Spirit, Archangel Spirit Guide. Energi pile 1. Sorry. Okay. Should I take this? Okay. Oke, aku akan ambil tiga-tiganya. 9 of Pentacles. 9 of Pentacles. Oke, pile 1 ini sepertinya adalah pribadi-pribadi yang punya karakter yang kuat dan kamu merasa kamu adalah seseorang yang sudah penuh ya, sudah penuh dengan mungkin materi, kemudian kamu juga merasa lebih baik sendiri gitu ya, karena mungkin kamu punya sakit hati. 3 of Swords. Di sini juga keluar 3 of Swords, dimana mungkin kamu punya sakit hati yang sampai sekarang mungkin tentang hubungan ya. Jadi sampai sekarang mungkin masih membekas dan ini masih kamu coba healing. Walaupun sebenarnya kamu sudah berada di energi settle atau di Emperor tadi, yang kamu sudah tahu apa yang kamu mau gitu. Kamu pengen A ya kamu akan dapet A gitu. Itu oke sih energinya, positif. Tapi kita lihat nanti, kita clarify ya. Oke, 6 of Swords. 6 of Swords ini aku anggap untuk mengclarify 3 of Swords, dimana buat aku sendiri, aku rasa ya, energi pile 1 ini walaupun kamu berada di 3 of Swords, berada di rasa sakit hati, tapi kamu mau mencoba untuk overcome itu.
Six of Swords atau 6 pedang ya. Ini biasanya di traditional tarot ada orang yang mendayung perahunya dari air yang bergelombang atau beriak gitu ke air yang tenang. Dan ini kamu mencoba untuk menenangkan atau membuat healing mungkin ya, healing hati kamu sendiri di saat ini untuk file 1 yang mungkin pernah disakiti seseorang. Tapi kamu sendiri energinya di sini kelihatan settle ya. Kita lihat, clarify the Emperor, please. Catalyst and then straight guide. Oke, nih. Ya. Kamu energinya settle dan keluar the Wheel of Fortune. Kamu tahu bahwa semuanya itu sudah diatur oleh sesuatu yang lebih tinggi daripada kamu, Tuhan Yang Maha Esa, ya, atau kekuatan-kekuatan yang mungkin kamu percaya. Dan itu membuat kamu lebih tenang ya, seperti ini, lebih tenang. Kemudian juga kamu merasa lebih nyaman, atau ya ini seperti seseorang yang duduk di kursi singgasananya dengan nyaman. Dan ini yang kamu rasakan saat ini. Mungkin kamu dengan keadaan ini, dengan healing ya, dengan healing kamu merasa lebih nyaman. Dan saat ini memang kamu mementingkan segala sesuatu ya yang terjadi di dalam hidup kamu tuh, apa yang bisa kamu rubah, kamu akan rubah. Dan itu pada saat kamu bicara tentang hubungan, pada saat ini yang kamu bisa rubah adalah energi Three of Swords, dimana kamu bisa merubah hal itu menjadi lebih baik atau tidak menjadi lebih buruk dengan fokus kepada hal-hal yang positif. Dan itu bagus banget. Oke, dan ini untuk Wheel of Fortune, kamu sendiri merasa lebih tenang dan kamu menyerahkan ya, menyerahkan semua usaha, semua doa gitu ya terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Dan itu kayak it's a divine timing yang pada satu saat nanti akan membuat kamu bahagia. Oke? Please clarify Nine of Pentacles, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oh, ada satu yang jatuh dan ini terbalik. Oke, Nine of Swords. Baik, energi Nine of Swords ini masih ada di sini ya, masih ada di dalam diri kamu, tapi di sini energinya terbalik. Jadi sebenarnya kamu sudah mencoba untuk overcome ini. Nine of Pentacles ini adalah seseorang yang merasa gue punya kok sesuatu yang gue inginkan dan gue harapkan di dalam hidup, gue udah punya gitu. Mungkin kecuali jodoh ya. Dan itu kamu merasa sudah nyaman, sudah aman, dan merasa kamu baik-baik aja gitu. Walaupun memang sebenarnya kamu punya Three of Swords ini dan punya keinginan untuk mempunyai seseorang atau mempunyai seorang untuk sharing lah, paling enggak untuk sharing. Mungkin tidak diajak nikah dulu gitu ya langsung, tapi yang pasti kamu sudah mempunyai ketenangan sendiri. Dalam arti kamu alone itu enggak masalah, bukan alone itu enggak berarti lonely ya, sendiri itu enggak berarti kesepian. Jadi jangan salah, kamu adalah orang yang kuat. Di file 1 ini aku lihat kamu mencoba overcome segala sesuatu yang kamu rasa ini Nine of Swords ya, yang kamu rasa udah gak ada gunanya, kamu overthinking tentang sesuatu, jadi kamu mau lepas itu. Dan ini kelihatan sekali kalau kamu memang seseorang yang sangat berusaha dan Spirit say you did a great job. Berusaha dengan benar-benar dan kamu melakukan tugas dengan baik. Oke, kita lihat energi dari jodoh kamu. Siapakah dia? Kita lihat dulu energinya ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, energi jodoh. Wow. Aku ambil ini The Tower dan Awakening. Oke, nice. Jodoh kamu juga mungkin sudah overcome something ya. Yang ini adalah sesuatu yang mengguncang hidupnya, mengguncang hatinya, mengguncang jiwanya mungkin. The Tower, tapi The Tower-nya terbalik saat ini energinya, berarti The Tower ini sudah lewat atau masa-masa mungkin masa-masa gelapnya dia ini kan. Kalau di sini sepertinya ada keruntuhan. Kalau The Tower-nya ya, The Tower-nya upright itu kayak dia keruntuhan sesuatu dan dia nggak bisa menghindar gitu kan.
Tapi ini sekarang terbalik, jadi sebenarnya dia sudah melewati masa-masa ini dan saat ini dia mengalami awakening. Wow, mungkin dia mengalami sesuatu yang benar-benar berat sehingga dia mempunyai penglihatan yang lebih baik ya, mengalami kebangunan jiwa. Jiwanya bangun. Kamu tuh nggak butuh A, B, C dalam hidup kamu, tapi kamu butuh pile 1. Orang-orang yang memilih pile 1. Oke, awakening ini juga membuat dia jadi kayak purity his heart ya, her heart, atau siapapun lah dia, lepas gender. Jadi ini mungkin seseorang yang sudah mengalami sesuatu yang lumayan berat dan dia mengerti bahwa hidup itu harus dibawa kemana, hidupnya dia harus dibawa kemana. Oke? What else? Spirit, God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, energi dari jodoh file 1. Oke. Apa ini? The Lovers. Wow, oke. Iya, ini energinya dia. Energinya dia setelah awakening, dia siap untuk mencintai, dia siap untuk menerima dan memberi dan menerima. Dia siap untuk bersinergi dengan seseorang. Dia adalah seorang yang kemungkinan juga pernah bersama dengan kamu. Aku nggak mau ngomong ini mantan atau apa ya, karena kalau di sini mungkin dia pernah mempunyai hubungan dengan kamu ya, tapi aku nggak mau ngomong ini mantan. Ini adalah seseorang yang pernah mengenal kamu, kemungkinan untuk sebagian orang ya, sebagian besar orang. Oke, dan dia merasa bahwa dia punya sesuatu yang masih bisa ditawarkan kepada kamu, dan itu adalah hubungan percintaan atau hubungan asmara. Jadi mungkin kamu bukan mantannya dia atau dia bukan mantannya kamu, tapi kamu pernah bertemu dalam satu waktu ya, tapi kemudian nggak terjadi hubungan asmara gitu, cuman kamu pernah mengenal dia pernah mengenal kamu. Bisa jadi seperti itu, atau bisa jadi untuk sebagian orang ini adalah new people. Okay, please clarify the Tower reverse. God, Holy Spirit, Archangel, Spirit Guide, please clarify the Tower reverse. One card please. Please clarify Tower reverse. Okay, thank you. Wow, the Star. Okay. Ya, kemungkinan besar memang seseorang yang pernah mengenal kamu, atau kamu mengenal dia, atau kalian sama-sama mengenal. Dia mempunyai keinginan yang lumayan dalam mengenai bagaimana bisa bersatu dengan kamu, bagaimana kamu sama dia bisa menjadi the lovers gitu ya. Ini adalah wishful thinking, dimana setelah the tower mungkin setelah kejadian yang entah menghantam dia ya, mengguncang dia, kemudian dia tahu sebenarnya apa yang dia inginkan tuh, atau siapa yang dia inginkan. Akhirnya dia mengetahui hal itu dengan the stars di sini. The stars juga bisa merupakan hubungan jarak jauh, bisa menjadi ini mungkin seseorang yang secara fisik tidak sering bertemu, atau mungkin orang yang di luar kota atau di luar negeri bahkan ya, tapi dia kelihatannya sangat longing. Jadi ini kayak gimana sih ketika kita melihat bintang gitu ya, bintang jauh gitu kan, dan itu kayak, tapi kita pengen, karena keindahannya, karena sparklingnya dia begitu gemerlap, terus kita tertarik, dan itu yang dia rasakan pada saat jauh. Dia sangat merindukan gitu, dan ini yang dia rasakan pada saat the tower ini terbalik. Oke. Kemudian untuk awakening, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, clarify awakening. Wow, ini energinya dia sangat positif. Kemungkinan dia adalah mungkin dia seorang artis ya.
artis atau seseorang yang punya rasa seni yang tinggi. Jadi dia adalah seseorang yang punya inspirasi-inspirasi tertentu tentang sesuatu, dan dia adalah orang yang ingin mewujudkannya dengan awakening ini ya. Awakening ini karena dia sudah terbangun jiwanya, dia sudah tahu apa yang dia inginkan, dia akan melakukan apa yang dia inginkan. Dan kemudian di-clarify dengan Muse of Inspiration, dimana Muse of Inspiration ini adalah King of Wands. Dan sepertinya dia juga passionate sama kamu ya, passionate dalam hal hubungan pria dan wanita. Dan ini membuat dia makin longing, makin merindukan atau makin membutuhkan seseorang yang memang mungkin seperti kamu gitu. Ini jodoh kamu mungkin adalah orang yang sudah kamu kenal sih. Oke, lalu untuk the lovers kita lihat God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Clarify the lover, please. Clarify the lovers. Tapi saat ini kemungkinan dia sudah belajar dari karena ada awakening card ya. Kemungkinan dia sudah belajar dari pengalaman, kemungkinan dia sudah belajar menjadi dirinya sendiri karena ada awakening di situ. Pengalaman itu the tower yang tadi dia reverse ya. Oke. One card please. Clarify the lover, one card please. Please clarify the lover. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, ini apa ini? Tree of Inspiration, Tree of Wands. Oke. Ya, Tree of Wands nih dia lagi mencari cara. Energinya energi yang longing gitu ya. Ini kayak menginginkan sesuatu yang jauh gitu di sana. Tapi kayak dia juga ada the stars, kemudian ada Tree of Wands, di mana Tree of Wands ini adalah preparation. Bagaimana dia lagi memikirkan caranya bersatu untuk mendapatkan Four of Wands-nya. Tree of Inspiration ini adalah Tree of Wands ya. Jadi setelah 3 kan 4. Tree of Wands biasanya adalah sebuah preparation untuk menuju ke Four of Wands. Dan ini adalah Tree of Wands di mana dia merasa dia perlu melakukan sesuatu. Gimana nih caranya? Karena ini ada gap ya. Gap antara si domino ini dengan yang satu ini kayak ada gap. Terus kayak nih si cewek ini bingung dia mau kesini nih gimana caranya karena nanti ada gap lagi. Jadi kayak dia lagi melihat ke depan, jauh ke depan gitu. Lagi merencanakan sesuatu tapi yang jauh ke depan sehingga dia bisa melihat obstacle-obstacle apa yang kira-kira harus dia lalui. Dan itu yang membuat dia mungkin saat ini masih belum masih menyiapkan atau masih belum ngapa-ngapain. Masih menyiapkan strateginya, masih menyiapkan preparationnya seperti apa. Dan itu yang akan membuat dia menjadi lebih ready untuk jadi the lover nanti. Oke, energinya sih nggak ada yang negatif ya. Bahkan dia sudah mengalami the tower dan sudah membuat dirinya lebih terbuka, lebih bangun lah. Awakening ini. Oke, what else? Untuk koneksinya, koneksi dia dan kamu kita lihat. Siapakah dia? Dan bagaimanakah koneksi kamu dan dia nantinya? Kata Spirit Archangel and Spirit Guide. Sorry, aku off kamera aja, terlalu busy sepertinya di kamera. Oke, give me 3 cards please. Wow, keluar 3 card langsung. Mirror, mirroring each other, self-image, relationship, reflect our wounds, introspection. Wow, sepertinya ini mungkin seseorang yang akan menjadi jodoh kamu adalah orang yang pernah kamu kenal, seperti yang tadi aku bilang ya di sini, the lovers, dan ini Three of Wands dan Star ya. Ini bilangnya mirror, jadi kamu sama dia itu mirroring each other karena sifat kamu mungkin karakternya agak sama, karakternya mirip-mirip gitu. Kemudian juga kamu bisa melihat self image kamu di dia bisa melihat self image dia di kamu, dan itu menjadi relationship kamu kayak reflect
kayak refleksi. Jadi kayak kamu bercermin. Mungkin karakternya memang sama, kamu juga bisa. Di sini dia mengalami introspeksi ya, mempunyai satu hal karena reflect our wounds. Jadi kayak kalian adalah dua orang yang pernah terluka gitu ya, pernah terluka entah dengan satu sama lain atau dengan orang lain, tapi yang pasti pernah terluka. Well, semua orang pernah terluka ya. Kemudian reflect our wounds ini dia akan mencoba, dan kamu akan mencoba untuk selalu merefleksi segala hal yang kamu rasakan, luka ya, yang kamu rasakan dalam hidup, dan kamu mencoba untuk menjalani hidup lebih baik. Passion, wow. Oke. Ketika kamu bertemu dengan dirinya lagi, ya entah itu kapan ya, mudah-mudahan ya sesuai dengan doa dan harapan kamu, dan itu akan terlibat passion. Di sini ada heart ya, di sini ada heart. Dan dia bilang apa? Insane chemistry. Insane chemistry, like each other equally and having fun. Oh, kamu akan having fun sama dia. Dia bukan satu orang yang boring gitu ya, nggak membosankan sama sekali, dan hubungan kalian akan penuh dengan passion. Hubungan kalian akan penuh dengan gairah, akan penuh dengan insane chemistry, di mana kalian satu sama lain akan merasakan magnetisme yang sangat dalam. Oke. Kemudian both, oh my goodness, both. Ini memang sepertinya orang yang secara physically itu tidak bersama dengan kamu saat ini ya. Jadi secara fisik mungkin dia memang jauh dengan kamu, atau tadi yang aku bilang di luar kota atau luar negeri. Jadi ini adalah konfirmasi bahwa di sini ada both, receiving what you need. Well, kamu akan mendapatkan sesuatu. Ini kayak both ya, pada saat dia masuk ke dalam kehidupan kamu, berarti kamu akan receiving what you need, progressing, arriving, moving on, and closure issues. Oke. Ini lagi mengalami sesuatu yang mungkin akan terjadi progress, dan progress ini akan baik ya, namanya progression. Di sini ada progression, arriving ya. Progression, arriving, dan moving on. Kamu akan menjalani berdua dengan dia seperti berada di dalam kapal. Oke, coba kita tarik energinya ya. Energinya seperti apa untuk koneksi ini? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Energinya seperti apa? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One card for this connection. File 1 ya, dengan jodohnya. One card please. Oke, ini adalah energinya. Second chakra, Archangel Ariel. Oke. Second chakra itu sacred chakra ya, adalah genital kamu. Ini adalah sebuah kartu yang sangat passionate, dipenuhi passion. Benar-benar seseorang yang punya chemistry yang insane sama kamu. Jadi kamu tuh kayak magnet buat dia. Dia akan merasakan sangat-sangat tertarik kepada kamu, dan itu akan dia rasakan pada saat ketemu. Walaupun mungkin saat ini dia juga merasakan hal itu ya, kayak muse of inspiration nih, kayak daydreaming. Kemudian juga dia merasa senang gitu ketika memikirkan kamu gitu. Dan ini energinya ada sacred chakra, dimana second chakra it's a sacred things, yaitu genital. Oke. Kemudian aku akan tarik dari mana lagi? Oke. Aku coba akan tarik dari Romance Angel. Kita tarik ya. Romance Angelnya 3 cards. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. 3 cards for Romance Angel. Pile 1. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, aku shuffle off kamera dulu. Oke. Attraction. You attract romantic love by enjoying this moment fully. Ini kamu. You are enjoying this moment fully. Jadi
Manifestasi yang benar itu bukan manifestasi dari kesedihan, bukan manifestasi dari kekalahan ya, tetapi adalah bagaimana kamu terus menjalankan kehidupan kamu dengan sebaik-baiknya dan merasakan happy atau enjoy apa yang kamu alami atau apa yang disediakan oleh kehidupan untuk kamu. You just enjoy it ya, enjoy your life, fully enjoying this moment ya. Kemudian 2 cards more, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Kamu akan enjoy momen-momen hidup kamu ya, dan itu akan menarik hal-hal seperti cinta, hal-hal positif ke dalam hidup kamu karena itu oke, sudah ada yang keluar. Oh my goodness. Reconciliation. Someone from your past is returning to your life. Oke. Untuk kamu yang alergi sama X ya, ini kemungkinan bukan X kamu, tapi adalah seseorang yang juga mungkin punya hubungan dengan kamu, tapi yang belum terlalu dalam atau belum menjadi lover, atau sudah juga dari sebagian kamu ya. Dan kamu akan mengalami reconciliation sama dia, di mana kalian akan bertemu kembali, entah melalui online ya atau offline. One card please, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Okay, one card. And new love. See, aku bilang ini adalah rekonsiliasi sama seseorang yang mungkin sudah pernah kamu tahu, tapi it's new love. It's a new love, a new person has stirred your romantic feelings. Jadi ini bisa jadi ya, seseorang ini sudah mengalami awakening dan dia jadi new person ya. Dia jadi seseorang yang baru, dia jadi seseorang yang penuh dengan hal-hal yang positif, dan ini kayak sebuah new love untuk kamu, dimana yang aku lihat mungkin dia pernah kenal sama kamu tapi belum pernah berhubungan secara asmara, atau pernah jadi TTM-an. Aku nggak tahu ya, masih ada nggak zaman sekarang ya TTM-an, mudah-mudahan nggak ada. Dan new love ini jadi kayak sesuatu yang baru untuk kamu, yang kamu jalani ya, yang kamu jalani bersama dengan dia nanti ya, pada saat kalian sudah bertemu. Oke. Kemudian aku akan tarik dari Moonologi. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please. Oke. Oh, too much. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give. What else for pile 1? Apalagi yang perlu diketahui oleh pile 1? God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke. Ya, ada yang keluar di sini. It's time to release negativity. It's time to release negativity. Oke. Jangan mikir yang aneh-aneh dulu dengan hal ini ya, dengan sesuatu yang spread ini ya, karena ini mungkin bukan ex yang kamu benci, atau mungkin ini ex yang kamu juga harapkan kembali ya, tapi dia akan membuat sebuah new love, sesuatu yang baru, cinta yang baru, karena dia orang yang baru secara spirit ya, secara psikis dia adalah seseorang yang baru, walaupun mungkin secara fisik dalam bentuk yang lama. Tetapi kamu diminta untuk it's time to release negativity. Full moon in Scorpio. Wow, full moon in Scorpio in November ya. Oke, berarti bulan depan. Jadi mudah-mudahan ya, ini akan membawa kamu untuk terus bersikap positif, karena ini adalah sesuatu yang mengizinkan kamu untuk memanifestasi sesuatu yang kamu suka, sesuatu menarik kamu untuk memanifestasi sesuatu yang kamu inginkan. Oke? Kemudian dari Whisper of Love. Oke, ini adalah kartu terakhir atau deck terakhir. Kita cek. Aku meminta 2 kartu untuk ini. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. 2 cards please for energy and connection. Jodoh pile 1. God, Holy Spirit, Archangel. Okay, thank you. Take a chance on love. When we love, our lives are changed forever. Okay, take a chance on love.
Take a chance on love ini bisa jadi di sini ya, aku taruh di reconciliation, dimana kamu mungkin memang butuh untuk memberikan satu kesempatan lagi untuk seseorang yang akan bersama dengan kamu nanti di sini, satu kesempatan lagi ya. Dan mudah-mudahan ini adalah seseorang yang memang sudah berubah sehingga bisa menawarkan cinta yang baru untuk kamu. Oke. One more card please. Oh no, 2 more cards. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide. 2 kartu lagi. Oke, thank you. Yang keluar adalah do something for someone. Give your attention to another. Oke, kamu diminta untuk fokus terhadap seseorang atau sesuatu ya, yang bisa membawa ke dalam positiveness atau positivity. Jadi jangan terlalu terpaku sama sesuatu yang berurusan sama jodoh atau cinta gitu, jangan. Nggak usah terlalu fokus sama itu gitu ya. Tapi kamu bisa memfokuskan diri kamu, do something for someone, siapapun itu. Give your attention to another, seseorang yang butuh perhatian kamu, seseorang yang butuh cinta kasih kamu ya. Kamu bisa berikan itu ke orang tersebut yang akan menarik cinta ke dalam hidup kamu. Oke. One more card please. One more card. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide. This is a long reading. Okay, one more card. Turn on your heart light. Reflect on a time when you experienced love. Okay, you will experience new love. Di sini di bawah ini ada new love ya. Di sini ada new love, kemudian di bawahnya ada turn on your heart light. Kamu diminta untuk menyalakan cinta ya di dalam hatimu, atau terang di dalam hatimu. Jadi kamu bisa melihat cinta itu adalah sebuah terang, bukan kegelapan yang dipenuhi oleh sakit hati yang kamu pernah rasakan di masa lalu. Okay? So turn on your heart light, reflect on a time when you experience love. Jadi kamu bisa mengembalikan rasa-rasa yang pernah kamu alami pada saat kamu mencintai seseorang, dan itu akan membantu kamu untuk lebih positif. Oke? Oke, next. Inisial. Kira-kira inisialnya apa? Apakah sesuai? Mari kita lihat. Wow, banyak. Oke, aku lihat ada E di sini ya. Ada E. Ada T kecil. Mungkin di sebagian namanya ada T. Kemudian ada D. Ya, ada D, D kecil. Lalu ada N. Ada M. Ada F. Ada V. Ada S, S kecil. Kemudian ada U. Ya. Ada apa lagi nih? R, R kecil. Banyak. Ada P, P besar. Lalu ada W, ya, ini W-nya W besar. Ada K, K kecil. Lalu ada J, ya, J besar. Dan ada N, ada N. Oke, ini adalah file 1 untuk inisial M, A, N, F, V, P, J, W. Kemudian huruf kecilnya ada T, D, S, U, R, K, N. Aduh, maaf banget, aku lupa satu kartu lagi yang harus jadi advice kamu. Ini adalah Wisdom of Oracle. Harusnya aku tarik satu kartu untuk ini. Oke, kita ambil satu advice ya dari Wisdom of Oracle. Catholic Spirit, Archangel Spirit Guide, please give one card for pile 1. Koneksi antara pile 1 dan jodohnya. One card please, God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide. Okay, thank you. OMG, it's peace. Oh my God, you will have peace with this person.
Wow, so beautiful. Peace. Kamu akan dapatkan kedamaian bersama dengan seseorang ini. Jadi jangan lupa ya, ini mungkin untuk sebagian bukan ex kamu, tenang aja. Dia akan jadi new love untuk kamu. Mungkin kamu sudah tertarik dengan dia beberapa waktu lalu tapi tidak menjalin hubungan mungkin. Jadi tenang saja untuk kamu yang alergi sama mantan. Tapi ini juga bisa jadi karena dari reconciliation di sini bisa jadi adalah seseorang yang pernah kamu kenal dan pernah berhubungan dekat dengan kamu walaupun mungkin belum jadian atau gimana ya. Atau mungkin juga sebagian sudah pernah jadian karena ini mungkin adalah mantan kamu. Tapi yang pasti koneksi hubungan kamu antara dia dengan kamu akan mendatangkan peace atau kedamaian. Oke, oh my god, I'm very happy for you. Oke, pile 1 it's a wrap. Sorry aku ketinggalan satu kartu ini ya. Semoga ini bermanfaat and sending you love and light. Bye bye. Hai Happy Souls, ini adalah pilihan kamu pile 2 yang memilih White Rose. White Rose. Sepertinya kamu suka sesuatu yang bersih, suka sesuatu yang clean, suka sesuatu yang murni. Oke? Ini adalah energi kamu ya. Kita tarik dulu energi kamu saat ini. Ya, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Energy for pile 2. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Okay. Yes, thank you. Two of Pentacles. Two of Pentacles. Sepertinya kamu sedang juggling dengan tugas-tugas kehidupan, dengan apa yang kamu harus hadapi, atau banyak hal yang mungkin kamu sedang hadapi saat ini dan kamu mungkin agak bingung ya bagaimana cara menghadapi atau mengatasi semuanya. Atau bukan mengatasi sih, cuman kayak mengerjakan semuanya lah saat ini. Jadi kamu kayak lagi menjaga keseimbangan ya, menjaga keseimbangan atau balancing your life lah dengan sesuatu yang disediakan kehidupan kepada kamu. Oke, thank you ya. Oke, ambil tiga-tiganya ya. Oke, aku ambil tiga-tiganya ya. Wow, yang pertama ada Four of Pentacles. Oke. Mungkin kamu juga lagi sedang mengusahakan sesuatu yang berhubungan dengan materi ya saat ini. Jadi kamu lebih kayak fokus atau kayak tidak terguncangkan terhadap keinginan kamu untuk mungkin memiliki materi yang lebih. Jadi ini tentang sesuatu yang ya oke, betul. Eight of Pentacles, kamu lagi bekerja keras saat ini. Kamu kayaknya lagi fokusnya sama pekerjaan. Fokusnya sama pekerjaan di sini. Ini juga pekerjaan dan di-clarify sama, aku ambil ini sebagai clarify untuk Eight of Pentacles. Six of Wands. Oke, kemungkinan kamu melakukan pekerjaan yang kamu lagi fokus terhadap sesuatu yang kamu kerjakan saat ini dan ini membutuhkan seperti ketekunan. Jadi kamu harus melakukannya terus menerus sehingga berhasil, dan sepertinya kamu akan mendapat recognition atau mendapat pengakuan terhadap apa yang kamu kerjakan, dan ini seperti sesuatu yang mungkin jadi sebuah kebanggaan untuk kamu karena kamu akan mengalami ketenaran. Kamu jadi terkenal, entah kamu mungkin YouTuber atau mungkin blogger atau apapun ya yang berada di internet saat ini, atau mungkin kamu adalah seorang visioner, aktivis aktivis atau seseorang yang mungkin punya sesuatu yang bisa ditawarkan kepada dunia dan kamu lagi working hard for it. Jadi kamu lagi bekerja untuk memenuhi apa hasrat kamu saat ini, dan itu membuat kamu jadi fokus terhadap pekerjaan dan kayaknya kebanyakan kerjaan juga nih sehingga kamu merasa imbalance atau kurang seimbang. Ini seperti seseorang yang sedang naik
sepeda roda 2 sih, tapi satunya kecil rodanya ya, jadi nggak seimbang, nggak balance, dan dia berada di jalanan yang tidak terlalu rata, jadi kayak bergelombang gitu ya, lebih kelihatan kayak ini sih, kayak air ya. Jadi kamu seperti berjalan di sesuatu yang mungkin saja kalau kamu salah jalan atau salah mengayuh gitu ya, kamu bisa tenggelam karena itu kayak mengayuh di air. Oke, God Holy Spirit, Archangel Spirit Guide, clarify Two of Pentacles. Karena energinya semua Pentacles, ini energinya fokus bekerja, pile 2. Kamu fokus bekerja dengan apa yang kamu ingin dapatkan. Dengan Four of Pentacles, di situ mungkin kamu merasakan kurang stabil saat ini ya untuk keuangan kamu, dan kamu oke ya. Two of Pentacles diklarify oleh Four of Swords terbalik. Tapi Four of Swords itu biasanya keadaan yang upright, itu akan bicara tentang sesuatu yang oke, aku retreat ya, aku akan coba untuk mengevaluasi gitu ya, mengevaluasi sesuatu, kemudian kayak istirahat, rejuvenate ya, seperti meremajakan semangat baru gitu. Tapi ini Four of Swords di sini terbalik ya, dimana mungkin kamu sebenarnya kelelahan ya, sebenarnya kamu kelelahan, kamu butuh istirahat, kamu butuh mengembalikan energi kamu gitu, tapi kamu nggak bisa karena kamu harus terus bekerja. Ini aku ngelihatnya kayak karena di sini ada Two of Pentacles yang diklarify sama Four of Swords, jadi ini kayaknya lebih ke kerjaan gitu kan, kayaknya kamu overwhelmed atau agak kewalahan terhadap pekerjaan kamu, tapi kamu harus gitu, kayak ada sesuatu yang mengharuskan kamu, sehingga ini Four of Swords ini kayaknya kamu nggak bisa istirahat, kamu nggak bisa leha-leha, kamu nggak bisa karena kamu mau Six of Wands. Oke. Ini sebenarnya energinya harusnya tentang jodoh ya, tapi kamu sepertinya terlalu fokus sama pekerjaan. Dan mungkin ini adalah energi kamu saat ini yang memang fokus sama pekerjaan kamu ya. Please clarify Four of Pentacles with God, Holy Spirit. Oh, oke. Nine of Swords. Nine of Swords. Ini energi kamu nih di bawah sadar kamu, sepertinya kamu masih punya energi ini ya, dimana energi ini adalah energi yang overthinking, energi yang akan terus berpikir gitu ya. Nine of Swords, ini Nine of Swords tapi reverse atau terbalik. Jadi ini adalah energi yang kamu lepaskan. Sebenarnya kamu sedang rilis energi ini saat ini ya, dengan fokus bekerja. Oke, bagus. Ini energi yang sudah lewat sebenarnya. Kalau aku merasa ya, lebih ke Nine of Swords ini adalah sesuatu yang kamu rasakan. Sebenarnya kamu rasakan, tapi kamu kayak fokus aja lah sama kerja. Aku mau ignore perasaan-perasaan negatif gitu ya. Dan itu yang membuat kamu terus fokus terhadap Six of Wands ini, karena kamu ingin mencapai kemenangan ini. Kemenangan ini entah dalam arti kesuksesan ya, kesuksesan kamu, kesuksesan pekerjaan kamu ya. Itu mungkin yang ingin kamu saat ini sedang fokuskan. Oke, ini energi kamu. Kita cek energi jodoh kamu. Spirit, oke. Oh, energi jodohnya lagi kenapa? Kata Spirit, oke, thank you. Night of Inspiration. Night of Inspiration. Wow, dia lagi on fire nih. Mungkin dia Sagittarius, Leo atau Aries ya. Knight of Wands. Sini ada Wands. Oke, dia lagi on fire terhadap sesuatu yang passionate untuk dia. Kemudian energinya apalagi? Wow, Seven of Cups. Mungkin dia banyak pilihan. Sedang banyak pilihan saat ini, sedang mencoba untuk menentukan apa yang terbaik untuk hidupnya dia. Holy Spirit, Archangel Spirit Guide. Energy for jodoh pile 2. Wow, Muse of Material. King of Pentacles. King of Pentacles. Di sini dia juga energinya energi Pentacles ya. Ini juga mungkin adalah bisa jadi Taurus, Virgo, atau
Apa satu lagi aku lupa. Oke, nanti aku cek ya, aku taruh di description. Nah, ini adalah energi yang ada di dalam jodoh kamu saat ini. Dia lagi on fire terhadap sesuatu, mungkin dia lagi punya banyak pekerjaan. Seperti kamu juga, ini lebih fokus terhadap sesuatu yang bisa dikerjakan, yang bisa dilakukan saat ini gitu. Jadi dia fokus sama sesuatu. Muse of Materials ini lebih ke King of Pentacles ya. King of Pentacles di sini adalah dia mungkin lagi penuh dengan ide-ide baru terhadap sebuah bisnis atau sesuatu yang sedang dia jalani saat ini. Mungkin dia punya bisnis baru atau bisnis yang sedang berjalan ini sudah berjalan ya, maksudnya sudah berjalan itu juga sudah membuahkan hasil dan itu memuaskan untuk dia gitu. Oke, clarify Knight of Wands atau Knight of Inspiration. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Clarify King of Inspiration. Knight of Inspiration. Knight of Inspiration. Oke. Wow. Kamu sama jodoh kamu nih energinya sama-sama energi materials, Ace of Materials. Jadi Knight of Inspiration tadi di-clarify sama Ace of Materials. Seperti yang aku tadi bilang, bahwa kemungkinan dia lagi punya banyak energi untuk menjalankan bisnis-bisnis baru atau bisnis atau ide-ide baru lah ya, ide-ide baru yang bisa dilakukan saat ini gitu, yang sekarang saat ini sedang dia coba untuk jalani atau dia jadikan real. Nah, ini kayak dia lagi on fire nih terhadap ide-idenya dia ini gitu, karena mungkin dia rasa saat inilah paling tepat untuk diwujudkan gitu ya. Kemudian please clarify Seven of Cups, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke. Four of Materials, Four of Pentacle, sama nih kamu juga punya, kamu kayaknya sharing energi yang sama ya, sharing energi tentang sesuatu yang tangible, yang bisa dipegang, real, yang fisik gitu. Dan ini kayak dia juga, dan ini kan clarify Seven of Cups ya, tapi kemudian muncul lagi Four of Pentacles. Ini sama energinya juga lagi guarded terhadap keuangannya dia, terhadap finansialnya dia, lagi benar-benar diawasin gitu. Dia lagi merasa, dan kamu pun merasa seperti ini, lagi merasa bahwa banyaknya option ini juga membuat dia jadi makin aware terhadap apa yang ada di tangan dia. Jadi material yang ada di tangan dia ini juga dia membuat dirinya aware terhadap sesuatu yang ada di tangan dia ya, secara materi. Kemudian yang mungkin akan terpengaruh karena ada Seven of Cups atau banyaknya option atau banyaknya pilihan. Mungkin dia akan banyak investasi ke sini, ke sana, ke sini, tapi terus kemudian dia bingung terhadap keuangannya gitu ya. Jadi dia lagi aware terhadap keuangannya, lagi diliatin terus, lagi dicoba untuk aku juga merasa mungkin kalian berdua ini energinya energi yang memfokuskan kepada Pentacles, karena kayak sesuatu yang di dalam emosi itu kayak cinta, asmara itu mungkin kurang berjalan dengan baik gitu. Jadi atau mungkin tidak sesuai, walaupun mungkin kamu sekarang sudah punya pasangan atau ada pacar gitu ya, tapi mungkin kurang sesuai sama apa yang kamu harapkan lah gitu. Jadi kamu kayak menutupi hati kamu nih dengan Pentacles, karena di sini kelihatan orangnya ini juga Four of Pentacles ya, kayak dia terlalu fokus sama sesuatu yang memang sedang dia usahakan, dan itu kayak menutupi hatinya dengan hal-hal yang bisa dilihat, hal-hal yang fisik. Oke. Kemudian clarify Muse of Materials atau King of Pentacles. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Archangel and Spirit Guide. Oke. Aku ambil yang ini aja.
Ya, page of emotion. Tapi ini page of emotionnya aku baca reverse ya. Page of emotions atau page of cups. Page of cups itu sepertinya dia punya sesuatu yang ditawarkan, tapi ini kayak butuh healing ya. Kalau yang pile 1 tadi sudah healing, yang ini belum healing nih. Sepertinya ada sesuatu yang mengganjal di hatinya ya. Tadi seperti aku bilang. Dan ini keluar kartunya. Mungkin ada sesuatu yang belum selesai dengan dia. Oleh karena itu mungkin belum bertemu dengan kamu ya. Mungkin ini adalah seseorang yang kamu belum pernah kenal, belum pernah ketemu, jodoh kamu ya. Dan ini dia lagi dealing sama hatinya sendiri, tapi dia nggak dealing dengan healing, tapi dealing dengan pentacles, dengan fokus kepada pekerjaan, fokus kepada material, fokus kepada uang, lebih tepatnya finansial dia. Jadi sepertinya dia membebaskan perasaannya dia atau mendistract perasaannya dia dengan hal-hal tersebut, walaupun sebenarnya dia tahu bahwa itu adalah, ini kalau kamu lihat ini kayak ada taman yang indah gitu ya, kayak taman yang indah, walaupun dia tahu bahwa hatinya itu akan menuju ke sesuatu yang indah, kedamaian, keindahan, ke taman yang dia inginkan, tapi dia lagi masih menutup hatinya, dia belum healing, energinya masih sangat-sangat material ya, lagi penuh dengan keinginan untuk mempunyai sesuatu yang bisa dilihat, atau mungkin dia merasa kalau dirinya worth it ya atau berharga kalau dia punya sesuatu yang bisa dilihat, punya uang, punya materi, punya sesuatu yang bisa dipegang. Oke? Kemudian aku akan tarik dari ini Island Time Wellness ya. Koneksinya seperti apa dengan kamu apabila nanti bersama ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give me 3 cards. Oke, 3 kartu langsung keluar. The Snake, competition, enemy, clever, malicious, look over your shoulder, the other woman. Okay, the snake. Wow, ini koneksinya jodoh kamu nih agak-agak kompetitif orangnya ya. Orangnya kompetitif, kemudian dia bisa saja cepat menciptakan enemy ya, karena kompetitif tadi. Walaupun dia orangnya cerdas, clever, dan agak-agak malicious. Kamu tahu ya Maleficent itu. Nah ini si malicious, mungkin dia agak cerdik ke arah sneak, ke arah sneaky ya. Kemudian ya the other woman, aku nggak bilang dia suka berselingkuh, enggak. Ini bukan seseorang yang suka berselingkuh, tapi kemungkinan karena dia cerdik, jadi kemungkinan dia akan sering berbicara hal yang mungkin tidak seperti kenyataannya gitu. Oke. Ini energinya masih ada di sini karena mungkin dia masih healing ya. Kemudian the runner, wow, the runner runner in a codependent relationship, fear of intimacy, listening, and ego. Oke. Karena dia sangat belum healing ya. Ini dia adalah pelari. Untung dia belum ketemu sama kamu ya, karena dia senang melakukan pelarian. Maksudnya gini, ketika dia ini sama kayak ini ya, nyambung sama the other woman. Jadi ketika dia merasakan sakit hati, ketika dia merasakan sedih sama seseorang, dia akan berlari untuk mencari seseorang yang bisa mengatasi sakit hatinya, rebound, kayak pelampiasan gitu. Jadi ini kayak pelarian. The other woman ini adalah sebuah pelarian. Jadi dia bukan orang yang bisa
bisa mengatasi sakit hatinya dengan healing ya, nggak bisa dealing dengan healing gitu, tapi dia malah jadi running. Ini kok jadi rhyme semua gini ya, jadi lari, melarikan diri, melarikan perasaannya terhadap ini tadi codependent relationship. Jadi dia tergantung jadi gini, dia adalah seseorang yang mungkin ya tidak bisa sendirian dalam arti dia harus punya seseorang. Tapi lepas dari seseorang itu berarti atau tidak buat dia itu nggak peduli, dia nggak peduli. Jadi dia hanya pengen seseorang aja untuk hidupnya dia atau untuk jadi pelariannya dia. Dan saat ini energinya masih seperti itu. Ya, oke. Wow. Kemudian talking. Oke, di sini ada talking, ada interested conversing more, awaited message arrives, text, call, email, and hovering. Ya, dia adalah seseorang yang suka berbicara. Dia adalah seseorang yang suka berbicara, dia senang didengarkan. Listening to ego. Oke, dia senang didengarkan. Mudah-mudahan suka mendengarkan juga ya. Saat ini dia lebih senang didengarkan karena mungkin dia punya banyak ide. Kemudian mungkin dia juga pada saat nanti ketemu sama kamu atau bertemu dengan kamu, nanti mungkin dia merasa tertarik dengan pembicaraan kalian, entah itu mengenai bisnis, entah itu mengenai pekerjaan. Mungkin itu yang membuat kalian jadi cocok pada saat nanti kalian ketemu gitu. Jadi ini dia bilang interested conversing more, awaited message arrives. Dia akan menunggu-nunggu message dari kamu, dia akan menunggu-nunggu pesan dari kamu ya, kemudian dia nunggu teks, dia nunggu call, dia menunggu email. Pokoknya dia kayak menunggu teks ataupun conversation apapun dari kamu, dan itu bentuknya bisa teks, bisa email, bisa WA ya, WhatsApp. Dan itu membuat dia jadi merasa interested atau sesuatu, dan itu adalah bagaimana dia interested sama seseorang. Dia akan merasa sangat connect dengan kamu dalam arti conversation, have a good conversation. Kalian berdua akan mengalami hal itu ya. Kemudian untuk energinya saat ini, Catholic Spirit Archangel and Spirit Guide, one card please. Energinya saat ini untuk koneksi kamu berdua ya. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide. Oke, one card. The Thinking Woman. The Thinking Woman. Dia akan melihat kamu seseorang yang pintar, dan dia juga pintar. Dia clever, cerdik, lebih ke arah cerdik yang mungkin agak perlu dibenerin, agak sneaky gitu ya. The Thinking Woman, dia melihat kamu adalah seseorang yang penuh pemikiran. Kemudian dia juga melihat energi kalian bisa match, bisa cocok nih conversation, karena nanti akan tercipta conversation yang baik atau yang menurut dia this is a good conversation gitu. Jadi menurut dia ini worth it gitu, dan kamu akan jadi seseorang yang buat dia di pikirannya dia tuh, wah kamu tuh orangnya pintar, kamu orangnya juga seseorang yang bisa reliable lah ya, bisa diandalkan, karena dia melihat kamu sebagai the thinking woman. Kemudian kita tarik dari Romance Angel, kita tarik 3 kartu. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide. Oke, nanti koneksinya akan seperti itu, akan lebih banyak conversation, akan lebih banyak sesuatu yang interesting ya menurut dia itu pada saat kalian berbicara, pada saat kalian berkoneksi melalui pembicaraan tentang topik-topik ya. God, Holy Spirit, Archangel and Spirit Guide. Romance Angels, 3 cards please for pile 2. God, Holy Spirit, Archangel. Oke, thank you. Wow, keluar codependency. Addiction are affecting your romantic life. Oke. Sepertinya memang dia butuh untuk mengatasi addictionnya dia ya, yang tadi aku bilang. Dia kemungkinan adalah seseorang yang kalau sakit hati itu butuh pelampiasan. Atau seseorang yang gak bisa sendirian,
karena dia butuh seseorang di dalam hidupnya. Jadi codependency aja gitu, jadi tergantung, tapi bukan seseorang yang tergantung secara finansial ya. Ini seseorang yang secara emosional unavailable untuk intimacy atau hubungan yang saling terbuka gitu, dia lagi masih unavailable secara emotion. Jadi addictions are affecting your romantic life, dan adiksi ini yang mempengaruhi kehidupan romantisme dia atau kehidupan asmara dia, karena gak ada cewek atau cowok ya, atau siapapun lah maksudnya, yang pengen digantungin gitu. Sebenarnya kalau kita nggak ngomongin cinta untuk memberi ya, tapi sebenarnya addiction ini nggak baik untuk dia, sehingga ini mempengaruhi kehidupan percintaan asmaranya dia. Walaupun secara personal dia adalah seseorang yang pintar, kemudian juga baik berbisnis ya, tapi secara asmara ini seperti yang aku bilang tadi, dia sepertinya menutupi sesuatu itu dengan hal yang bisa dia pegang, hal yang dia tahu, yaitu Pentacles ya. Catalyst Spirit, Archangel and Spirit Guide, please give 2 more cards from Romance Angel for pile 2. Okay, thank you. 2 cards. Oh, give your relationship a chance. Work on your partnership. Okay. Give your relationship a chance. Work on your partnership. Ini mungkin seseorang yang pernah kamu tahu ya. Bukan seseorang yang pernah bersama kamu, tapi seseorang yang pernah kamu tahu dengan bad label lah gitu. Kayak bukan public enemy juga, tapi orang tuh kayak misalnya gini, kamu nggak kenal sama dia, tapi orang tahu, dan kayak kamu tuh dibilangin sama orang, jangan sama dia tuh playboy gitu, dia tuh orang yang suka mainin cewek, orang yang suka sakit hati. Nah itu kemungkinan itu seperti itu, tapi kamu diminta untuk give your relationship a chance, work on your partnership. Jadi kamu diminta untuk lebih mengenal dirinya dulu pada saat nanti kamu bertemu dengan dia ya. Kemudian pay attention to the red flags. The sign are cautioning you. Okay. Dan red flags, ada red flags yang tadi aku bilang, kalau ada bendera merah itu biasanya ada sesuatu yang harus diwaspadai. Dan diwaspadai dalam hal ini adalah yang tadi ya, seperti aku bilang, dia agak mendengarkan egonya sendiri ya, senang didengarkan. Kemudian juga tadi runner, pelari yang butuh pelarian. Kita tarik dari Moonology sekarang. Oke, Moonology, 1 card please. Catalyst Spirit, Archangel Spirit Guide. Apalagi yang perlu kita tahu mengenai jodoh pile 2. Jadi kamu juga diminta untuk pay attention ya. Pada saat nanti kamu bertemu, apakah dia masih seperti itu? Apakah dia belum healing? Nah itu yang harus jadi perhatian kamu. Mungkin kamu juga butuh healing sih, masih butuh healing. Please, pile 2. Oke, aku ambil ini. The end of a tough cycle approaches. Nice. Full moon in Capricorn. Okay. The end of a tough cycle approaches. Full moon in Capricorn. Capricorn itu di Desember Januari ya. The end of a tough cycle approach itu kemungkinan ini memang cycle yang tough ya saat ini. Saat ini cycle yang tough buat kamu dan buat dia juga ya, buat kamu dan buat dia, karena ini semuanya Pentacles energinya. Jadi mungkin kalian berdua tuh sebenarnya menenggelamkan diri dengan pekerjaan ya. Pada saat seharusnya ada sesuatu yang harus diperbaiki, yang itu tadi healing dari dia ya, dari dia butuh healing, sehingga codependensinya ini bisa teratasi. Ya, codependensinya bisa teratasi, dia nggak tergantung lagi, dan dia juga sudah tidak ada red flag lagi nanti
ya, sudah tidak ada hal-hal yang butuh diperbaiki karena dia sudah healing. Mudah-mudahan itu. Dan the end of a tough cycle approaches. Jadi mungkin kamu dan dia akan menghadapi cycle yang tough saat ini, cycle yang berat saat ini. Kemungkinan nanti mungkin ya di awal tahun itu akan sudah selesai. Dealing dengan healingnya akan sama-sama selesai. Kamu juga selesai healingnya, dia pun selesai healingnya. Dan mungkin saat itu kalian bisa ketemu. Aku nggak tahu kapan ketemunya karena it's a divine timing, oke? Kemudian aku akan ambil dari Whisper of Love. Whisper of Love, 3 kartu. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, oke. Consider your foundation. See, kamu diminta untuk look at how committed you are to love. Kamu juga diminta untuk melihat bagaimana sih kamu tuh komitnya terhadap cinta. Dia juga begitu. Ini kalian sebenarnya kayaknya emang punya energi yang sama nih. Kayak dua-duanya menenggelamkan terhadap pekerjaan. Kemudian ini ada look at your foundation ya, foundation on love. Jadi committed terhadap cintanya ini masih dipertanyakan. Jadi apakah kamu pada saat nanti menghadapi dia, pada saat dia bertemu dengan kamu juga, nanti apakah kamu sudah bisa komit terhadap cinta? Apakah dia sudah bisa komit terhadap cinta? Ini yang perlu dipertanyakan terhadap diri kamu sendiri. Kita nggak bisa mengontrol orang lain ya, which is jodoh kamu, biarkan dia berproses sendiri ya. Tapi yang pasti the end of cycle ya, tough cycle approaches. Jadi mungkin ini adalah cycle terakhir atau cycle yang tough yang akan segera berakhir. Dan itu kamu dipertanyakan lagi bagaimana kamu komitnya terhadap cinta. Oke, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Two more card please. Oh wow. 2 kartu jauh banget di sana. Oke. 2 kartu. Appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. Wow. Ini sangat-sangat match sama reading kamu hari ini ya. Energi kamu mungkin memang lagi nggak stabil, nggak seimbang itu. Two of Pentacles. Dan di sini diminta appreciate this moment. Every situation is an opportunity to grow and find love. Grow ya. Grow, please grow and find love. Tapi dalam hal yang kamu sukai ya. Pada saat ini kamu mungkin senang bekerja, nggak apa-apa, tapi jangan dipaksa. Nih, pada saat kamu harus istirahat aja. Jangan dipaksa, karena ketika dipaksa, kamu mensabotase sendiri, mensabotase hidup kamu. Kamu mensabotase apa yang harusnya kamu terima. Jadi ketika kamu membuat ini jadi berbeban ya, jadi burden gitu, maksudnya jadi beban, itu akan mensabotase apa yang akan kamu terima. Dan kamu diminta untuk opportunity to grow and find love. Jadi pada saat kamu bekerja pun kamu harus menemukan cinta di sana. Jangan sesuatu yang kamu pikirkan harus aku lakukan, tapi apakah kamu mau melakukannya, dan apakah itu tulus dengan sesuatu atau cinta yang ada di dalam hati kamu terhadap pekerjaan kamu itu. Oke, jadi mungkin ini yang perlu kamu renungkan, atau kamu perlu embrace, peluk itu sebagai sesuatu kesempatan untuk bertumbuh ya, bertumbuh menjadi seseorang lebih baik. Dan ini demonstrate love. Oke, jangan menenggelamkan diri terlalu lama atau terlalu jauh ya, sampai kamu akhirnya nggak bisa merasa atau numb ya. Ada loh orang yang terlalu jauh menenggelamkan diri terhadap sesuatu hal yang sangat fisik atau materialistik ya, sampai akhirnya dia lupa kalau hidup di dunia itu juga untuk mencintai. Dan ini kayak demonstrate love, find out what is important to those you love and act on it ya, to those you love, keluarga kamu ya, kakak, adik, saudara, semualah, orang tua atau siapapun
yang ada di dalam circle life kamu ya, family kamu yang pasti. Dan ini kamu harus coba untuk demonstrate love, karena di situ kamu akan mendapatkan cinta ya, dan cintanya akan sangat-sangat kamu appreciate, karena itu akan membawa kamu kepada balancing. Jadi hidup itu harus balance ya, antara spirit ya kan, mind, body, and soul. Mind kamu mungkin ada di dalam sini ya, body kamu mungkin ada di dalam bekerja, tapi soul kamu tidak merasa atau energi kamu masih nggak balance, karena soul kamu mungkin tidak merasa ini adalah sesuatu yang kamu perlukan, yang sangat kamu perlukan gitu. Mungkin kamu juga butuh healing di sini. Oke, aku tarik satu kartu lagi dari Wisdom. Oke, Wisdom Oracle ya. Ini long reading, big spread. Catholic Spirit, Archangel Spirit Guide. One card, okay, thank you. Soulmates. Ya, ketika kamu melakukan hal ini, 3 hal ini, kamu akan ketemu soulmates kamu. Healing, it's important for you ya. Foundation of love ya. Foundation, committed you are to love. Look at how committed you are to love. Foundation of love, commitment. Kemudian appreciation ya. Grow, finding love. Oke, finding love itu bukan hanya cinta antara dua insan, wanita, pria, atau apapun gendernya ya, tapi juga bisa kepada seluruh keluarga kamu, dan kamu diminta untuk demonstrate love ya, pure from your heart. Find out what is important to those you love and act on it. Kamu diminta untuk beraksi, dan kamu akan healing dan menemukan soulmate kamu. Atau pada saat kamu sudah sembuh, sudah healed, kamu akan diberikan waktu untuk bertemu dengan soulmates kamu oleh Yang Maha Kuasa. Divine timing. Aku sangat merasakan ini divine timing dari awal tadi, karena dua-duanya energinya masih healing, masih belum stabil. Oke, kita ambil inisial dari jodoh kamu. Kira-kira inisialnya apa? Oke, nice. Oke, ada B ya, ada B, ada S besar, kemudian ada Z besar, lalu ada W ya, ada E besar, ada K kecil, ada O ya, entah ini besar atau kecil. Oh, kecil ternyata. Kemudian ada I besar, lalu ada P ya, ada I kecil, ada C kecil ya. Oke, ini adalah, oh sorry, it's not P, ini D, ini D kecil ya. Oh, ada J juga, ada J kecil di sini. Oke, jadi inisial dari jodoh kamu adalah IESZW ya, B I O K C D J, mungkin ada di bagian namanya. Oke, baik, itu dari aku. Semoga ini bermanfaat, dan please healing yourself ya, dan temukan cinta dalam diri kamu sendiri, dalam jiwa kamu. Kamu akan sembuh dan kamu akan siap untuk mencintai, dan seseorang itu juga pasti akan siap mencintai kamu. Oke, itu aja dari aku. Semoga ini bermanfaat, dan sending you love and light. Bye bye. Hai, oke, ini adalah kamu Happy Souls yang pilih pile 3 dengan blue rose. Birunya bagus, aku suka biru. Oke, pertama kita akan tarik energi kamu dulu ya. Energi kamu saat ini, kita akan cek energi dan koneksi kamu dan dia saat ini. Oke, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give me
3 cards for energy pile 3. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. 8 of Cups. 8 of Cups reverse. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Okay, energy for pile 2. 1 card please. Oh, 2 card. Langsung. Page of Pentacles, Knight of Swords. Oke. Saat ini mungkin kamu berhubungan sama seseorang ya, yang seperti ini, Knight of Swords. Oke, energinya ini energi Page of Pentacles ya, dimana kamu merasakan energi yang baru. Di sini ada Page. Page itu sesuatu yang baru kamu alami, atau sesuatu yang kamu sedang rintis ya, dimana mungkin ini berhubungan sama sesuatu yang mungkin saja punya prospek ke depan gitu, dan mungkin ini berhubungan sama seseorang. Knight of Swords di sini adalah seseorang yang sharp ya, yang sharp dalam arti dia punya keinginan, dia akan langsung komunikasikan hal itu kepada kamu, dan mungkin dia juga secara apa ya, mungkin dia seperti kamu ini nih, kayak penolong untuk kamu saat ini, tapi sebenarnya nggak sesuai sama kamu ya. Aku nggak tahu sih, ada 8 of Cups di sini dan terbalik gitu. Jadi mungkin adalah seseorang yang mungkin membantu kamu ya, seseorang yang membantu kamu dan membantu kamu dalam mengatasi chaotic, kekacauan kondisi kamu atau kekacauan hidup kamu saat ini gitu. Jadi ini ada seseorang, ada energi seseorang ya, yang kamu rasakan mungkin ini bisa jadi sesuatu yang bagus atau prospek ke depan gitu. Aku nggak tahu apakah ini seseorang yang mungkin dekat sama kamu atau sudah jadi seseorang pacar gitu ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify 8 of Cups reverse. Aku coba akan clarify 8 of Cups reverse-nya seperti apa, karena di sini energinya kamu nggak kelihatan di sini sih, lebih ke arah energinya 7 of Swords. Oke. Wow. 8 of Cups di clarify sama 7 of Swords. 7 of Swords itu energinya seperti yang aku lihat di sini, pencuri. Mungkin kamu mencuri dari diri kamu sendiri, kamu mencuri kebahagiaan kamu sendiri, kamu mensabotase kebahagiaan kamu sendiri. Aku nggak tahu, itu yang aku rasakan. Dan sepertinya ada kaitannya dengan seseorang ini. Dan harapan kamu kayaknya kamu tuh kayak menaruh, kayak aku rasakan energi kamu tuh menaruh harapan palsu terhadap sesuatu, sehingga kamu tidak mau keluar dari sana. Ace of Cups, kamu punya harapan atau ilusi, bahkan ilusi tentang sesuatu yang mungkin bisa berprospek menurut kamu, dan itu berhubungan sama seseorang yang tadi aku bilang mungkin membantu kamu untuk menyelesaikan masalah kamu saat ini, tapi dia juga sharp tongue. Dia adalah seseorang yang secara komunikasi itu sangat lancar berkomunikasi gitu ya. Kemudian sharp tongue tadi aku bilang mungkin lidahnya agak tajam, bisa mengkritisi seseorang terang-terangan, terbuka gitu. Dan ini kayak di-clarify sama sama 7 of Swords, atau energi yang diam-diam gitu ya. Diam-diam mencuri sesuatu. Namanya mencuri biasanya diam-diam ya. Jadi terus kemudian dia keluar dari situasi tersebut tanpa tahu kalau itu membekas atau meninggalkan sesuatu ya, entah di hati kamu atau di hidup kamu ya. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify Page of Pentacles,
Holy Spirit. Oke, thank you. Ya. Knight of Cups. Wow. Page of Pentacles diklarify oleh Knight of Cups. Kamu nggak energi kamu ini lagi nggak banget sih sebenarnya. Kalau aku lihat ya, energi untuk pile 3 ini sepertinya energi yang kamu membohongi diri kamu sendiri. Di sini kamu membohongi perasaan kamu. Ini Knight of Cups. Knight of Cups tuh tentang emosi ya, bagaimana seseorang berani dan mengambil resiko untuk offering something ke orang yang memang dia cintai. Tapi ini sepertinya kayak terbalik, dan ini bukan seseorang yang berani mengungkapkan perasaannya, atau mungkin perasaannya tidak seperti apa yang terlihat ya, karena mungkin sesuatu berjalan sesuai dengan harapannya tapi tidak sesuai dengan perasaannya. Entah bagaimana menjelaskannya, tapi sepertinya kondisi kamu seperti itu. Aku nggak tahu, tapi energinya begitu. Dan ini mungkin juga sangat-sangat berhubungan sama energi Knight of Swords tadi ya. Oke, please clarify Knight of Swords. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One card for clarify Knight of Swords, please. One card, please. Oke, thank you. Ya, the world reverse. Wow, energi kamu banyak yang reverse nih. The world itu sesuatu yang semuanya terasa membahagiakan gitu. Ini tapi reverse, terbalik. Ada 4 elemen di sini, semuanya sudah terpenuhi. Biasanya kalau the world upright itu kayak segala sesuatunya sudah terjadi sesuai yang kamu harapkan, yang kamu inginkan, dan itu membahagiakan untuk kamu ya. Ada 4 lambang di sini, ada api, ada air ya kan, ada elemen. Ada 4 elemen lambang di sini ya. Ada api, ada air, ada udara. Ada tanah, tapi dia reverse. Which is ini ilusi ya. Aku lihat kamu dalam energi ilusi yang kamu rasa kamu dalam alam bawah sadar tuh kamu menginginkan the world ini bersama dengan dia mungkin, tapi tidak sesuai sama keinginan kamu, tidak sesuai dengan emosi yang kamu rasakan. Kamu membohongi emosi kamu sendiri. Ini kayak seperti Seven of Swords, ini kayak kamu sendiri yang mencuri kebahagiaan kamu. Aku rasa lihat, kok, dan aku rasa berat banget ini energinya. File 3, mungkin kamu harus lebih jujur sama diri kamu sendiri ya. Apa yang kamu inginkan, kamu rasakan, kamu harus lebih jujur. Ketika itu memang tidak membantu kamu lebih baik move on, oke? Karena Eight of Cups-nya itu terbalik, jadi sepertinya kamu berada di dalam zona nyaman yang sebenarnya itu hanya ilusi ya. Hanya ilusi, zona nyaman yang kamu ciptakan sendiri. Oke, energi jodoh kamu saat ini adalah Catholic Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, thank you. Oke, energi jodoh saat ini kamu Ace of Pentacles reverse. Wow, dia lagi merasa tidak mampu secara materi. Entah ada delay atau sesuatu yang dia lagi tunggu saat ini, hubungannya tentang keuangan ya. Oke, the Fools dan Four of Cups. The Fool dan Four of Cups terbalik. The Fool di sini dan Four of Cups terbalik. Mungkin dia punya sesuatu yang dia lakukan, atau dia sudah invest, atau dia sudah jalankan ya. Maka keluar The Fool ini, dimana dia mengambil resiko, nekat terhadap sesuatu, atau mempunyai suatu hal yang dia ambil resikonya just jump gitu, kayak gue terjun aja, yang penting dicoba. Tapi
dengan Ace of Pentacles di sini terbalik, itu sepertinya mungkin dia sedang menunggu sesuatu terjadi, sesuatu yang tertunda atau sesuatu yang mungkin saat ini belum sesuai sama harapannya dia, tapi dia tetap mencoba untuk percaya bahwa keadaan akan berubah dengan menjadi the Fool, dimana the Fool ini seperti seseorang yang mengizinkan nasib, takdir. Kalau nasib bisa kita rubah ya. Tapi kalau takdir itu dari Tuhan. Oke, untuk Four of Cups di sini terbalik ya. Jadi aku lihat rasanya seperti ada sesuatu yang sudah recover, sesuatu yang overcome. Dia sudah overcome tentang keadaan hatinya, kayak suatu keadaan dimana dia take a chance, dia mau mengambil opportunity, dia mau mengambil kesempatan, dia mau merubah perasaannya, dia mau mencoba untuk mencintai kembali, dia mencoba untuk melihat semua situasi keadaan itu dengan lebih baik. Ini adalah energi yang baik, energi yang positif, karena di sini ada the Fool, di mana the Fool itu dia membebaskan dirinya untuk melakukan segala hal yang mungkin dia harapkan, dia inginkan, dan dia berusaha sebaik-baiknya, dan dia membebaskan dirinya sendiri dengan kontrol terhadap hasil, tapi yang pasti dia menjalankan ini dengan percaya kepada Tuhan, percaya kepada takdir, bahwa segala sesuatu yang diusahakan dan didoakan akan berhasil. Amin. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please clarify Ace of Pentacles reverse. Thank you. Ya, betul sekali. Dia merasa dia membuat suatu keputusan yang baik karena dia melihat ini ada Six of Swords. Six of Swords adalah bagaimana dia menentukan sesuatu itu harus berjalan lebih baik ketika dia mencoba untuk overcome semua masalah-masalahnya atau mengatasi semua masalah-masalahnya gitu ya. Dan Ace of Pentacles ini kemungkinan dia sedang menunggu hasilnya gitu. Jadi kayak dia sudah melakukan sesuatu yang dia rasa dia sudah mencoba untuk membuat itu jadi lebih baik. Segala sesuatu dalam hidupnya menjadi lebih baik, dan itu dia serahkan kepada takdir sekarang ketika dia sudah berusaha. Tapi saat ini dia mencoba dalam ketenangan, dalam kedamaian, bahwa dia sudah melakukan hal-hal yang seharusnya dia lakukan untuk menghindari semua masalah, untuk mengatasi semua masalah, dan mencoba untuk menjadi lebih baik dalam kehidupannya dia, baik secara pribadi maupun kehidupannya dia sendiri saat ini. Oke? Kemudian please clarify the Fool. Clarify the Fool, please. One card for the Fool. Wow, terbang. Wow, Knight of Cups. This is great energy. Knight of Cups. Ya, the Fool. Dia berani untuk mengambil kesempatan mencintai lagi. Knight of Cups. Dia berani untuk mempunyai kesempatan untuk tidak terikat ya. Ini dia lepas ikatannya nih. Tidak terikat kepada kesedihan, tidak terikat pada hal-hal yang tidak berguna untuk dia. Wow, energi jodoh kamu bagus banget. Energi jodoh ini bagus banget. Tidak terikat sama sesuatu yang membuat dia jadi down, negatif, terpuruk. Enggak. Ini energi jodoh kamu adalah energi yang bagus karena dia mau melepaskan diri dari segala keterikatan emosi ya. Kemudian dia mau jadi the Fool dengan mencoba untuk take a chance for love, untuk mencintai kembali. Ini ada Four of Cups ya, Four of Cups, dan ini terbalik, dimana miss opportunity atau segala sesuatu yang dia sesali di masa lalu itu sudah berlalu, dan dia mencoba untuk take leap ya, jadi the Fool, kemudian untuk mencintai kembali. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, Four of Cups, please. Clarify Four of Cups reverse, please. Oh, wow, oke. Wah, energi jodoh kamu bagus banget. Awakening.
Wow, clarify Four of Cups, awakening. Dia tahu bagaimana dia mencintai diri sendiri saat ini. Self love-nya sudah terbentuk. Bagaimana dia self awareness terhadap dirinya sendiri, perilaku ya, behavioralnya dia itu sudah awake, sudah terbangun, jiwanya sudah bangun. Dia tahu apa yang dia mau dan dia tahu apa yang dia bisa berikan. Dan Four of Cups di sini adalah bagaimana dia mencoba untuk menumbuhkan cinta ya di dalam hatinya, baik bagaimana dia memberikan cinta kepada seseorang yang dia cintai. Wow, energinya oke banget. Oke, kamu ayo stay positif. Stay positif. Jangan sampai kamu berada di dalam ilusi kamu ya. Oke. Sekarang adalah koneksi energi kamu dan dia. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. 3 card please for connection energy. Jodoh pile 3. 3 card please. Okay, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Okay, too much. Yes, thank you. Okay. Langsung dapat 3 kartu. Sip. Oke, aku mulai dari sini. Heartbroken, deeply hurt, sad, separation, breakup, feeling lost, grieving, mourning. Wow. Yes. Ini energi kamu dan dia. Semua orang pernah sakit hati, heartbroken ya. Nih. Deeply hurt, sad, separation. Kamu sedih, kamu terasa berpisah, ada sesuatu yang kehilangan, kamu merasa kehilangan dan kamu sangat berduka, mourning, heartbroken, yang pasti kamu masih nih. Ace of Cups. Dia juga pernah merasakan hal ini, tapi dia coba untuk bangun, awakening. Ini energi jodoh kamu sudah bagus. Oke, kemudian ada, bentar ya. Oke, kemudian ada talking, interested, conversing more, awaited message arrives, text, call, email, hovering. Oke, mungkin ini seseorang yang belum kamu kenal juga. Jadi ini adalah seseorang yang mungkin kamu ajak bicara, kamu kenal ya, kemudian ajak bicara, kemudian jadi tertarik dengan conversation kamu berdua, kemudian kamu merasa dan dia pun merasa saling menunggu message. Saling menunggu WhatsApp, saling menunggu gitu deh. Jadi interested ya untuk mempunyai conversation yang lebih. Ini yang membuat kalian berdua jadi terhubung, entah mungkin nanti pembicaraan apa tentang sesuatu ya. Dan ini coffee cup. Kamu akan dimulai dengan meeting and conversing more ya, conversing more dari pembicaraan yang mungkin terjadinya online. Di sini kelihatan ya. Mungkin kamu ini ketemu di dating apps atau di online, entah dari Facebook, entah dari manapun ya. Ini mulainya dari, ini kelihatan kan online nih. Dia bicara lewat laptop ya, atau handphone atau gadget atau apapun lah ya. Online kemudian ke offline. Coffee cup. Wow. Meeting and conversing, savoring the moment, feeling uplifted, dan kamu akan dimulai dengan friendship. A good friendship, I hope. Ya, a good friendship, kemudian kamu bisa lift up your energy, oke? Positif, karena ini energinya sudah positif, kamu jangan di bawah. Kamu harus menyeimbangkan diri supaya positif. Jadi nanti timbangannya cocok nih, sesuai, kemudian kamu bertemu dan bisa bersama. Oke? Kemudian aku akan tarik dari energi oracle. 1 kartu ya. 1 card please, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. 1 card for disconnection. For disconnection energy. Wow, Healer of the Ages.
Oke. Healer of the Ages. Ini adalah koneksi energi kalian berdua ya, dimana mungkin dia akan jadi healer kamu. Mungkin dia akan membantu. Sebenarnya semua orang itu akan menyembuhkan dirinya sendiri. Tapi ada sesuatu yang mungkin jadi tools untuk lebih mengerti, untuk lebih tahu gimana caranya menyembuhkan diri. Dan di sini koneksinya, koneksi healer of the ages. Jadi mungkin koneksi ini akan menyembuhkan kamu. Dimana kalau aku lihat energinya dia sudah sembuh, awakening ya. Jadi sudah lumayan tidak bermasalah. Sementara kamu masih sangat dark gitu ya. Masih berada di dalam tirai-tirai yang tidak nyata, dan ini kayak kamu bukan diri kamu sendiri. Jadi mungkin energi atau koneksi energi ini akan jadi energi penyembuh untuk kamu, oke? Dan ini adalah koneksi energi kamu sama dia. Mungkin ngobrolnya kamu, mungkin kedekatannya kamu dengan dia akan jadi penyembuh untuk diri kamu sendiri, dan kamu sendiri pun harus mencoba untuk menyembuhkan diri kamu dengan lebih positif, lebih bahagia menghadapi kehidupan, menerima segala sesuatunya dengan legowo ya, dan jangan hidup di dalam ilusi. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Dari Romance Angel aku akan tarik 3 kartu. God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Oke, thank you. Free yourself. Oh my God, it's time to take back control of your life. See, free yourself. Energi kamu gak akan bisa ketemu sama dia kalau kamu gak berubah. Dan ini stay positif, harus stay positif. Kemudian free yourself. Free yourself. It's time to take back control of your life nih. Aku lihat kamu nggak bebas gitu. Kamu bukan diri kamu, dan kamu merasa mungkin kamu perlu dibebaskan, tapi kamu yang bisa membebaskan diri kamu sendiri ya. Mungkin nanti kamu akan ketemu seseorang ini pada saat kamu sudah merasa kamu butuh bantuan, kamu ngobrol dengan seseorang dan ketemu sama dia, dan itu akan menjadi penyembuh untuk kamu ya, energinya, karena healer of the ages. Okay, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide, please give 2 more cards. Thank you. Passion. Wow, pada saat kamu ketemu sama dia, allow your heart and soul to sing with joy. Oh my God. Wow. Free yourself and then allow your heart and soul to sing with joy. Okay, please, come on dear. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, kamu tahu apa yang ingin kamu rasakan, dan kamu ingin rasakan passion ini. Aku nggak tahu ya, nggak ngeliat passion di sini. Mungkin ketika kamu berhubungan sama seseorang ini, aku nggak tahu mungkin apakah ini adalah fake soulmate. Kebanyakan mungkin seseorang yang berpikir ini soulmate gue itu biasanya ilusi. Pada saat dia merasa ini soulmate gue, ini kayak suatu hal yang diulang-ulang, tapi sebenarnya itu nggak benar. Dan itu membuat hidup di dalam ilusi dan akan semakin heartbroken. Maksudnya akan semakin sakit hati karena sebenarnya tidak terpenuhi. Ini makanya the world-nya reverse ya. Passion ya. Ini yang akan terjadi pada saat kamu mempunyai koneksi dengan dia. Kalau Spirit Archangel and Spirit Guide. One more card please. Thank you. Wow, worth waiting for. Divine timing is at work in your love life. Divine timing is at work in your love life. Worth waiting for. This person is worth waiting for. Sorry, jadi belibet. Ya, karena dia sudah awakening. Semua orang yang awakening, it's worth waiting for ya. Jadi ini adalah sebuah koneksi hubungan yang sangat-sangat berharga untuk ditunggu. Kamu merasa bersama dengan seseorang yang mungkin ini dia. Tapi mungkin bukan, karena memang bukan. Ini bukan soulmate kamu ya, atau twin flames atau apalah, jodoh, apapun namanya. Ini bukan seseorang yang membawa diri kamu jadi seutuhnya siapa kamu, karena ini bukan jodoh kamu, ini jodoh kamu. Oke? Kemudian aku akan tarik dari Moonology, God, Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. One card please.
for pile 3. What else for pile 3? Okay, thank you. A fiery climax approach, full moon in Aries. Okay, ini mungkin between April ya, April May. Aries Maret April. A fiery climax approaches. Mungkin kamu akan bisa free yourself. Ada sesuatu yang akan menyembuhkan kamu, atau kamu bisa menyembuhkan diri kamu sendiri dengan free yourself di sini ya. Dan itu mungkin pada saat full moon di Aries, dan di bulan Aries sekitar Maret April. Mudah-mudahan kamu bisa menjadikan diri kamu lebih seperti kamu sebenarnya, bukan seseorang yang penuh dengan ilusi dan mempercayai ilusi itu. Jadi please be yourself. Jangan mencoba untuk mencocokkan kamu ke dalam satu box, mencocokkan diri kamu ke dalam satu kondisi, ya. Jangan. Itu bisa saja dibilang beradaptasi, bisa. Tapi untuk masalah love, kamu harus punya passion. Kamu juga harus punya sesuatu yang worth waiting for. Ada sesuatu yang memang kamu rasa berharga untuk ditunggu. Ada sesuatu yang membuat kamu jadi passionate atau bergairah. Ada sesuatu yang ada di dalam hati kamu yang tidak bisa dijelaskan sama siapapun, karena it's an incredible feeling when you fall in love, atau ketika kamu berada bersama dengan jodoh kamu. Aku gak mau bilang ini seperti kayak cinta SMA ya, kayak aduh gak bisa digambarkan dengan kata-kata lalala gitu, enggak. Ini adalah sebuah cinta dewasa yang kamu ketika bertemu dengan jodoh kamu, tetap aja namanya cinta itu passionate, harus passionate. Kalau gak passionate, aku gak tahu itu namanya apa ya, mungkin itu namanya rutinitas. Oke, kita ambil 3 kartu dari Whisper of Love atau kewajiban. Karena kalau kewajiban gak ada passion biasanya, ya kan? Tapi ketika kamu mencintai sesuatu, apapun itu, seseorang, pekerjaan, binatang, apapun lah, kamu akan punya passion untuk mengurusnya, untuk melakukannya, untuk mengerjakannya. Jadi pastikan kamu punya passion dulu untuk itu ya. Karena kalau tidak, berarti mungkin it's not love. Oke. 2 kartu keluar ya. 1 kartu bilang love makes the difference. Love makes the difference. Love helps heal. Oh my goodness. Oh my dear, you really need to be healed. Kamu butuh sekali untuk menyembuhkan hati kamu ya. Love helps heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. Ini yang harus kamu dapatkan dari cinta ketika kamu menghargai diri kamu sendiri, kamu memaafkan masa lalu kamu, dan kamu juga sudah mencoba untuk menyembuhkan diri kamu sendiri, dan itu membuat kamu merasa lebih baik. Okay? Receive with love and appreciation. Gracious acceptance is a way to show love. Okay. Kamu menerima segala hal ya. Sorry, itu suara motornya kenceng banget. Gracious acceptance is a way to show love. Jadi kamu juga diminta untuk lebih menerima diri kamu sendiri, lebih mengetahui diri kamu sendiri, untuk lebih mencintai diri kamu sendiri, sehingga kamu juga tidak salah arah terhadap seseorang yang akan kamu cintai ya, dan kamu habiskan waktu mungkin sampai selamanya. One more card please. Holy Spirit, Archangel, and Spirit Guide. Wow, too much. Aku ambil yang terbuka aja. Oke, 1 yang terbuka. Like attracts like. If you long for more love, be more loving.
If you long for more love, be more loving. Ketika kamu sangat menginginkan cinta, jadilah cinta itu sendiri atau jadilah makin mencintai orang-orang di sekitar kamu, karena like attracts like, love attracts love, ya. Jadi positive attracts positive. Oke. Ini bukan seperti magnet di mana positive attracts negatif, ya. Tapi lebih seperti bagaimana energi kamu itu sama frekuensinya sehingga bisa saling tarik-menarik. Ketika kurang sama, itu nggak bisa tarik-menarik karena frekuensinya begini. Ini seperti kayak radio lah ya. Ketika kamu mencoba untuk mendengarkan satu frekuensi tertentu, kamu akan tuning ke frekuensi itu, ya kan? Ketika frekuensinya di atas, kamu nggak akan tuning di bawah. Dan pada saat itu tidak tuning ke atas, nggak akan ketemu. Nah, itu yang terjadi. Kamu harus healing dulu. Jadi like attracts like. Begitu juga ketika kamu mencoba untuk free yourself, ya, atau heal yourself, itu kamu akan mentuning diri kamu ke frekuensi yang sama dengan orang-orang yang positif. So be positive. Oke, satu kartu lagi ada dari Oracle of the Wisdom. One card for pile 3. This one card for pile 3. Whoops. Co-create. Nice. Okay. Co-create. 40. You have strength. You have wisdom. Kamu punya kekuatannya. Kamu punya wisdomnya. Kamu punya kebijaksanaan di dalam hati kamu sendiri. Please listen to that. Kekuatan dan kebijaksanaan, ya. Co-create. Kamu bisa bersama dengan seseorang ini untuk menciptakan sesuatu yang indah, menciptakan sesuatu dunia yang kamu inginkan, bukan dunia terbalik seperti ini, tapi dunia yang kamu inginkan, dunia yang saling memenuhi, dunia yang saling melengkapi, dunia yang saling mencintai. Co-create. Ini adalah energi koneksi dari hubungan kalian berdua nantinya. Kamu dan dia akan menciptakan sesuatu yang indah. Tapi ini dulu PR-nya, harus heal, harus free yourself, dan harus positif. Oke? Kita akan tarik inisial untuk kamu, ya. Kira-kira siapakah jodoh kamu? Wow, inisialnya banyak. X. Oke. Bukan X mantan, ya. Karena ini aku lihat adalah seseorang yang baru. New love. B. Ini P. P kecil, ya. Kemudian ada E kecil. Ada D. Ada H. Ada R. Ada M kecil. Ada W kecil, ada N kecil, ada U besar, ya. Ini ada N lagi, lalu ada B dan ada X. Huruf kecilnya banyak. Jadi inisialnya adalah XB, DRU, huruf kecilnya PE, HM, WNNB. Ya, siapakah dia? Divine timing untuk co-create kamu. Please heal yourself, dan semoga ini aku harapkan sedikit bermanfaat untuk kamu. Terima kasih telah menonton dan sending you love and light. Bye Pile 3.